Tapi susah berlatihnya. Susah. Saya belum cerita dulu. Kucing tadi sampai mati, dia nggak bisa mengubah responnya. Dia ngeliat kabur, di Australia saya, kucingnya mendekat. Nggak ada yang nakut-nakutin kucing ini. Di Australia, dia mendekat. Nggak takut dia sama gue. Cuma di Indonesia kucing garong. Manusia punya kemampuan ini, kecerdasan. Artinya setelah pandemi saya setuju, tadi ngapain saya sekolah ini karena akses kita terhadap pengetahuan sekarang bebas kan? Benar kan? Awam satu sengaja saya ceritakan bagaimana dia olahraga, dia mencari mentor-mentor dari Australia dan free kan? Nah, karena dia hak sekarang di dunia dosen-dosen terkenal di dunia membangun universitas tapi enggak ini kita bisa belajar dengan murah, lupa namanya, berapa dolar doang ya kan, kita bisa akses sekarang. Dari dulu, di bapak ibu kedinginan doang kecil sini masih aman. Keren ya. Atau dibuat agak slow juga boleh. Ada itunya oke. Responnya ini bapak ibu. Saya memang kayak gini, nggak bisa mau diapain lagi. Oke, selesai. Karena ini terbangun dari film tadi kan. Jangan main sama mama. Sehingga kalau anak itu tidak belajar sampai dia besar, orang miskin ya. Badannya otomatis ada tukang beca ya. Jadi relawan anak saya di pandemi, besar ada rezekimu, uang sekolahnya kami pindahkan, jadi kan nasi bungkus aja dibalik. Nanti ya, responnya yang dilatih. Jadi bapak ibu, pertama ilmu yang bapak ibu mesti kuasai, kok respon ini ya. Di buku itu saya tulis, kalau kita tidak memahami respon kita, nggak akan jadi perubahan. Teori tadi, kalau kamu mau sukses begitu sama nggak bisa terjadi. Kalau mau kaya menjadi orang kaya didoktrin sama orang tuanya. Kalau yang main sama orang miskin kasih duit aja, paling utang. Itu yang saya dengar. Cuma pengen bisa makan. Iya, pulang aja. Nggak ada yang salah ya, namanya doktrin. Hoax ini masuk. Oke. Silakan berdiri, geser kursinya, berpindah-pindah sebentar, relax sebentar. Lalu point of view berbeda. Shine, 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 here it comes. Shine, 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 here it comes. Boleh dari Pak Bayu, kasih Bayu, beda-beda dikit, nah ya. Mau sini boleh. Supaya nggak kena AC toh. Kalau saya sengaja dengan kopi Iya. Jadi kebetulan saya rasa kopinya tanpa gula pahit. Ada gitu. Saya sengaja biar hidup saya nggak pahit. Kopi. Ternyata pahit itu yang menguatkan kita kan. Ya, betul. Oke kayak gitu. Oke ya. Nah itu yang membuat saya ketemu nih. Ya ini masih satu nih ya. Kalau kita mau bisa nanti kita latihan bagaimana ininya ya. Saya akan banyak latihan. Cuma prinsipnya tahu sebentar. Yang membedakan manusia dengan binatang, kita bisa membuat respon yang baru. Yang membedakan manusia dengan binatang, manusia mampu mengolah nafasnya. Ulangi. Manusia bisa mengolah nafasnya. Hanya di situ puasa kita. Kita ratusan Pak di budaya Jawa tuh banyak sekali teknik olah nafas. Ya, kalau latihan kekuatan, nafas turun, nafas nada, macam-macam lah. Tapi saya tidak ngupas ke situ.
Saya hanya memilih di buku yang saya tulis nafas mocopat karena sudah ratusan tahun teruji, makanya saya pilih. Nafas mocopat ada hubungannya sama nafas perut ya, menjadi ya membuat sehat segala macam. Tapi saya tidak tulis dalam mengenai nafas mocopatnya. Walaupun banyak orang bule bertanya sama saya, nanti saya bilang latihan dulu aja. Tetapi adalah kecerdasan yang muncul di nafas mocopat ada di ayat-ayatnya, apa di ini ya, pesannya di Katra. syairnya, syairnya. Kalau sastranya kan itu sastra semua. Ya, ada 15 tujuan, ada 15 ini kan, ada 15 pilihan. Pesannya di sana. Nilai-nilai akhlaknya di sana. Ada guru Gatra gitu. Guru-guru. Nah, jadi di situnya ya. Tapi saya tidak ngupas ke sana, lain lagi. Tetapi ini dasarnya. Gambar ini nanti Bapak Ibu akan masuk di grup alumni biar saya bisa terus mengedukasi, ya itu grupnya free dari seluruh kelas yang saya lakukan sejak ilmu ini ada ya, saya bagikan ada di sana. Respon kedua, nanti kita bisa berlatih naikin respon ini. Nah berita baik lagi, nah senang berita baik. Nah, yang tidak sengaja Bapak temukan adalah, oh alah, kenapa di Jawa ada gending? Gelombang tertentu di otak kita ini ada frekuensi tertentu yang bisa membereskan ini. Jadi saya juga termasuk pengrajin bambu. Saya juga laras bikin alat musiknya. Calungnya, angklung itu saya bisa bikin sendiri. Dan frekuensi tertentu kan? Frekuensi dari bambu tersebut nanti kita kupas, sedemikian rupa kita cari nadanya di situ. Cari nadanya. Kalau ada waktu nanti ketemu guru saya yang di Cibinong, Abah Jarnika. Kayaknya saya pernah dengar. Kalau ketemu itu salam ya, Mas ya. Oke nih, lengkap ya. Dan ternyata ilmu itu bukan ilmu-ilmu aneh, hanya terpisah di sana sini, terpisah. Saya datang nyari, oh ini nantinya setelah 25 tahun. Saya selesaikan satu slide itu, habis kita ngomong, habis kita main-main yang lain ya. Masih punya memori tadi? Dua gunung? Masih. Jadi mindset tuh. Mindset ada di Pak Jokowi kan mau jalan di mana-mana. Oke ya. Jadi perbedaannya di sini. Tetapi manusia mempunyai proses otak yang sama, yaitu ada stimulus ya, respon. Dan cium musuh kita menjauh. Diomongin maminya, diomongin ibu, diomongin ibunya, ngomongnya gitu terus. Dia menjauh, Bu. Menjauh karena ini. Jadi harus diganti stimulusnya supaya dia mendekat. Sudah makan belum ya. Karena memori alat kecap seorang anak paling kuat makanan ibunya, masakan ibu. Ya. Nah, ini nih. Kita bisa mengganti responnya. Oke. Saya tutup satu slide deh yang mau saya ceritakan. Frekuensi tadi. Nah, ini rahasianya nih. Guru itu mengatakan ya, dunia ini berkelimpahan. Kalau kita bisa mengaksesnya, saya tambahin. Kalau kita bisa mengaksesnya, ya, dia bilang itu seperti wadah yang besar. Ini bahasanya udah banyak metafor. Cuma saya ingat gambarnya gini, wadah nih yang besar. Ada rezeki uang, ada rezeki semesta.
Dia menulis dalam bahasa Inggrisnya divine, Allah, God. Tadi Mas bilang frekuensi, kalau frekuensi kita bisa di sini, kita bisa mengakses itu. Dan ini kami latih bertahun-tahun, teruji bertahun-tahun, baru diceritakan ke orang lain. Buku ini cuma melengkapi 2 pemikiran saya aja Bapak Ibu, ya. Frekuensi yang rendah yang tinggi. Ya kira di bahasanya ya. Di bahasa sederhananya ya. Ada 2. Oke, ada Garputala nih, Garputala. Oh, pinjemlah sendok itu aja deh, Mas Fadli. Oke, ini cuma contoh, gitu ya. Garputala. Sama sedulurnya sama nggak tulisan? Tebal tipisnya sama nggak? Sama. Iya, sama. Gitu ya. Halo teman-teman. Hai. Garputala itu bisa ngirim getaran, ya, ngirim getaran. Dan Garputala yang sama, sekali lagi Garputala yang sama akan ikut teng yang diem tadi begitu, ini sama nih teng, Yes. lagi dia akan ikut bunyi teng. Garputala yang sama dibunyikan tuh teng, kalau lagi dia menggetarkan yang ini. Artinya kalau ada Garputala tadi masanya yang sama apa enggak itu persis. Ada Garputala yang lain teng, Garputalanya beda, dia tidak bunyi. Sampai mencari frekuensi nada yang tinggi. Ada yang tinggi. Saya siaran di Radio Sonora 92,0. Kamu punya radio di 89, bisa dengerin saya? Enggak. Naik ke 92 nih. Pas 92. Oh, nangkep. Handphone kita tuh 2 channel. Untuk ngomong, untuk terima. Ya. Bapak Ibu boleh tanya setelah ini. Bebas. Ada yang rendah. Dapat hitam aja deh. Ada yang ting, ada yang ada. Nah, ini bahasa manusianya, ada low, ada high. Ini bahasa yang gampang aja ya. Ada yang gitu. Pikiran nih. Nah, kalau getaran pikiran tidak berbunyi. Ya. Yang rendah, dia hanya bisa menggetarkan Garputala yang sama, ya. Maka yang akan bergetar yang A atau B. Kalau dekatnya ada B, B-nya enggak. Kalau begitu, kalau ini adalah wadah semesta, guru itu menggambarkan, dan saya ingat banget dia tulis di sini nih, result tidak pernah berbeda, dia bilang, dengan apa yang kamu inginkan. Oh, dia mengajarkan saya keyakinan, Bapak Ibu. Ya, kami ganti R-nya sebagai rezeki. Kami ganti sebagai rezeki. Kalau kita di low rezeki kita ya di sini aja, di sini aja, di sini aja, di sini aja. Maaf, kami mentraining teman-teman kami yang tukang becak di Sosro Wijaya Jogja. Kasih pemandangan, yang tua-tua terutama, Pak, kami ada dana, boleh nggak becaknya kami beli? Apa Pak cita-citanya? Saya tuh cuma puluhan tahun pengen punya becak ini Pak. Oke, boleh nggak saya beli? Tapi buat Bapak nyicil sama saya. Tidak pernah saya tagih. Saya kasih ke dia. Ini becak nih saya beli. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang paling mahal ya 2,5 juta. Saya beli sama yang bandar itu. Lalu saya kasih becaknya. Kasih ya. Bapak udah punya ini, Bapak mau pinjam lagi boleh, gitulah ya. Apa yang membuat dia jadi tukang becak terus-menerus?
yang tadi belief itu. Keyakinan. Dia punya mindset rezeki ono sengat. Gusti Allah orang itu nggak salah ambil di situ. Tapi beliefnya dia di situ. Saya lompat sebentar. Nah Bapak Ibu agak terintimidasi dengan tekanan omongan saya. Oh, ini toh, oke. Pada ngomongin semangatnya gitu, Pak. Terus, oke ya. Anak bayi tadi masih ingat bayi otak bayi tadi? Masih. Oh, bapaknya yang kayak keluarga miskin ngajarin ini duit. Tutup botol digepengin, kasih lubang, cek. Yang lihat, yang dengar bunyi apa? Cek. Habis itu dapat apa dia? Oh, dapat duit. Oke. Bunyi cek. Hasilnya duitnya apa? Iya toh. Otak kita sudah diprogram. Kalau magnet adalah logam. Jam 11.49. Tapi logamnya itu sekelas besi ya. Kalau platinum itu nggak nempel sama magnet. Ya, tapi otak kita bekerja simpel logam. Betul ya, logamnya. Ya. Betul. Oke. Gak apa kok, tenang aja, baru mulai. Baru selesai acara. Ini baru mulai, tadi cuma main-main aja tadi. Kopi, makan, cek, dapat duit. Duitnya cek. Cepetan. Lama-lama anak ini percaya. Dikirimkan ke semesta. Ini loh cara cari duit. Apa caranya? Kecrik soalnya. Kecrik. Dapatnya kecrik. Kecrik itu ini bunyinya. Ya. Jelas? Lama-lama jadi apa? Belief. Ini yang terjadi di ayah saya, di papa saya. Papa tuh sebelum mati sampai seumur ini mau ngumpulin duit 100 juta aja susah nih aneh mau. Apa waktu bisa menyewa miliaran? Sekolah. Sekolah. Saya bukan motivator yang yakin enggak. MLM. Ya. Masih kan frekuensinya ya. Wow, yakin ya, yes you can jadi miliarder masuk deh kan. Repotnya otak kita kadang high kadang low. Orang umum. Pas mau tidur suara yang lain ngomong. Aja neka-neka tole. Dia ngomong ide tadi mentah lagi. Ada nasihat yang high dan nasihat yang low. Kalau ini ibu hipnosis low. Soal ibu ngomong sama anaknya jadi anak baik ya, jadi anak baik masuk dia di Bali Gusti ya Gusti matangi milik nggak ada hubungannya teks lagunya itu, tapi dia ingat lagu ini dinyanyikan mamanya, naikin ibunya pada saat Polina Bobo, yang dia ingat pengalaman ibunya ya, believe dia. Cek dapat. Bapak Ibu, saya nanganin klien macam-macam. Ada klien yang kaya raya sekali kami tanganin masuk ke rumahnya mau kencing saya. Pas saya kencing saya agak tersinggung, WC-nya lebih besar di kamar saya. Ini baik banget, ada yang baik banget. Sama saya ini ya. Kalian pernah nolong keluarga ini konflik. Jangan pikir orang sangat kaya raya nggak ada konflik. Ya datang, dia ada satu kasus yang di Bali, kemudian ke Bali, kesediaan saya sama istri saya di resort yang
WC-nya aja 3. Saya kita mandi itu paling satu pakai satu toilet. Ini ada bathtub, ada ini, ada kolam renang, ada 4 gitu. Berapa sih semalam saya penasaran doang. Isi saya nanya, udah di diskon kan tadi. Tempat yang kita tinggal ini semalam aja 25 juta. Gagal soal harganya nggak tidur. Murah ya Pak. Nah gini ya. Murah banget. Nah, dia ingin memberikan yang terbaik. Oke, makasih. Ya. Kalau saya ini oke, awalnya saya belum terlalu biasa gitu, ya. Beliefnya. Belief ini dari mana? Mindset ya. Iya. Mindset tadi. Mindsetnya pada pengalaman-pengalaman masuk hoax tadi. Ya, hoax tadi. Nah, di mana peluang berubahnya? Pengetahuan. Ya kalau anak tadi sudah benar sebuah keputusan nanti ya. Oke, nih. Oke, kembali ke sini. Cek. Yang dikirim ke semesta cek. Yang balik adalah receh. Wing. Halo teman-teman. Hai. Jatuh ta'ala di wadah rezeki yang besar ini, seluas-luasnya yang di semesta ini hanya bisa bergetar kalau yang ini, kalau sama dan yang ini digetarkan. Oke, digetarkan, divibrasikan. Ketika dipukul maka ada getaran. Yes, ya. Dulu nih. Nah, nanti. Oke. Ya, jadi A ini namanya frekuensi. Pokoknya Bapak Ibu ngerti nggak ngerti, yang penting manggut aja dulu. Ya sih Pak, saya nggak ngerti manggut. Yes, itu dia Pak. Saya ke Inggris tuh nggak ngerti guru saya ngomong apa. Saya manggut-manggut aja orangnya. Yes. Kamu ngerti? Enggak terlalu. Mau saya bilang salah satu cara belajar bahasa Inggris saya ke Inggris. Geblek saya tuh. Tapi saya paham apa yang diajarin. Guru saya bilang ini, your conscious mind nggak ngerti apa yang saya sampaikan, but your unconscious mind ngerti. Nah ini guru ini memang guru yang hebat ya. Saya tahu guru ini yang tidak mungkin ini ya. Frekuensi ini, frekuensi A ketemu A. Ulangi, frekuensi A ketemu A. Frekuensi A ketemu A. Oh sorry ini ya. Apa yang kita getarkan jangan balik. Aduh, pasca pandemi ini hidup makin susah. Kirim ke semesta. Yang nyampe kembali balik makin kesusahan. Woi, susah nyari duit, maka yang terjadi adalah susah. Jadinya kamu berbahan terus. Hah? Jadinya kamu berbahan terus. Oh, itu lebih parah lagi. Di sini juga ada kali. Oh, Bang. Lihat sama Ibu ya. Guru ini 25 tahun lalu ngajar ini. Yang tidak pernah yang terus kami cari di mana akses ini. Apanya yang beda? Mana caranya? Ya. B, sini si B nih. Berarti ada frekuensi yang berbeda, ada orang yang tahu ilmu ini. Tesla sudah ngomong ada frekuensi. Ini apa nih? Dibunyikan, betul? Ini manusia, ini saya gambarin orang nih ya. Gambar orang di sini, artinya bukan manusia yang gitu kan? Jadinya apa? Getaran. Jadinya apa? Getaran. Getaran. Nanti beresonansi.
Jadi dia getaran. Mau agama apapun, doanya apapun, hasilnya apa? Getaran. Oke, sekali lagi. Mau agama apapun, doanya apapun, niatnya itu berupa jadi getaran. Bukan kata-kata Bapak Ibu. Getaran jiwa. Wow, lebih sip lagi. Level paling tinggi. Walaupun kita perlu paham yang mana kita jiwa ya. Saya juga nggak tahu. Tapi mungkin beda dengan gejolak jiwa. Getaran jiwa beda dengan gejolak ya. Getarannya bergejolak. Bergejolak. Gitu kan? Oh, Getarannya bergejolak. getarannya bergejolak. Nah, teng berarti saya mengirimkan getaran. Nah, iya. Ada yang jauh, ada yang enggak, ya kan? Ada yang kadang getaring, kadang enggak, kadang getaring, kadang enggak. Berarti persoalannya si manusia ini kan. Riset mengatakan sebelum tidur orang ini berdoa, mau pakai zikir, wirid, meditasi, rosario, dia tertidur, bawah sadar tetap terus ngirim getaran doa. Tapi getaran yang balik, oke, lebih tenang. Tergantung ini niat ngirimnya nih. Ya Allah, berikanlah solusinya, dikirimin solusi. Gak ada niatnya, gak ada kirim baliknya apa. Ini kan di semua semesta ini mau akses apa? Allah kesusahnya habis pandemi. Nah ya. Makin dipikirin, makin cepat dia datangnya. Saya kalau ketemu orang saya nggak bisa lihat negatifnya, kirimin balik. Hebat orang, hebat. Wah, cuma kagum aja, ya, dapat aja ilmunya. Ya, getaran. Berarti niat itu jadinya apa? Getaran. Niat itu jadinya Getaran. getaran. Ini nih ya, vibrasi. Mana Pak? Bilang itu niat jadi getaran semuanya. Vibrasi. Pak, Bapak punya niat mau diucapkan misalnya, aku ingin, oke. Begitu selesai ngomong, selesai getarannya, ya kan? Selesai. Kalau gitu orang bisu nggak sampean pesannya. Nah ini. Oh. Dia lagi niat baik, tapi nggak unyi. Untuk ya, gimana? Semesta bekerja untuk wangi. Kelihatan. Doa harus sempurna. Kasihan teman saya yang bindeng, yang nggak ngomong mak, ngomongnya nggak jalan. Doanya gimana kalau itu? Nangkap ya. Tapi niat, saya bisa mendemokannya sih sebetulnya, tapi enggak, saya lagi mau masuk. Bapak ini paham di sini prosesnya? Panjang. Yang membuat orang niatnya terwujud kadang enggak segala macam, lagi ngira niat A besok B, putus pendek lagi. Jadi C. Halo teman-teman. Hai. Saya menjadi agent insurance ketemu guru ini, Kolonel Haji Izzaddin Samsudin. Besok saya keluar dari perusahaan. Loh, masih punya lo bisnisnya itu, masih ada grupnya itu. Enggak. Saya mau menyampaikan pesan kayaknya di sini aja deh. Oke. Pak nggak sayang Pak? Enggak.
Setelah itu Pak, sampai 20 tahun kemudian saya hanya ngajar, saya ingin ngasih tahu nih ada ilmu ini nih, nggak selengkap ini. Mau dibayar nggak dibayar, saya lagi mau nggak dibayar, mau nggak penting buat saya menebarkan niat ini. 20 tahun kemudian, jangan tanya penghasilan saya Pak, bingung saya. Kadang dibikin proposal kayak tadi yang diminta baru tadi pagi bikin. Bayaran termahal saya ngomong 2 jam 80 juta. Padahal waktu bikin mininya, gue bilang berapa budget lu? Gue nggak tahu deh, pokoknya gue beresin dulu. Saya nggak tahu bisa apa nggak, saya deh. Salah lu mau tahu berapa? Hanya di bawah marah itu juga kata teman-teman saya. Angkanya saya nggak pernah bikin proposal. Hanya orang minta ya udah. Jadi saya pakai buat sekolah segala macam. Ya. Setelah saya tahu ilmu ini, saya kok bingung, kok bisa ya rezeki seperti ini ya? Gimana jelasinnya? Waktu itu belum tahu. Gimana ngejelasinnya? Ya penting ikhlas, betul saya tahu ikhlas, tapi saya mesti jelasin ke orang lain. Gitu kan, kira kan? Oh dia yang cuma niatnya itu. Saya lupa ayatnya, di sini ada tulis tuh sebergunanya manusia apa yang Tuhan? Sebaik-baiknya Sorry, manusia adalah manusia yang berguna. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berguna. Oke. Manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi saya hanya ingin bermanfaat, saya ingin bermanfaat, hanya itu yang saya getarkan ke semesta ini. 20 tahun ini. Ya. Konsisten jadi saya mau sekolah lagi atau dapat London apa ya bahasa Inggrisnya berangkat sekali berangkat Pak, nggak ada yang murah sekolah-sekolah yang waduh hitung oke datang duitnya Pak. Nah, maksud saya penjelasan ini saya berkali-kali sehingga bukan lagi kebetulan kan, kalau sekali-sekali jadi kebetulan kan. Oke. Si saya perlu kemo, sekali kemo 90 juta. Oke, kalau itu pilihan kamu, saya amin. Oke, paling pilihan kamu. Kamu yang mantap pilih yang mana? Kalau saya ngambil dari uang yang di sini, kapan nyampe 90 juta? Nah, minta sama dia, jangan minta sama manusia, kebatas duitnya. Niat saya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang. Iya, itu aja. Itu kan pesannya dia kan. Ya, semoga makin stres lah ini supaya makan lebih banyak. Lihat jamnya berapa sih? Jam 12:06. Oke, saya selesaikan halaman itu. Ya. Saya meneliti, Pak. Wah, lewat game, lewat ini, kenapa ada orang susah? Mindsetnya yang membuatnya susah. Lalu gimana mengubahnya? Saya ingin bermanfaat buat mereka. Kalau ada tetap di bawah situ. Sistem pendidikan mengatakan sistem pendidikan hanya berlaku buat orang yang ekonominya high kan. Kamu kalau nggak bisa mengakses sekolah yang mahal tadi ya nggak dikasih. Bu anak saya hebat banget bu, tapi nggak punya uang untuk pendaftaran, nggak masuk mau sehebat apapun anak itu. Saya tidak menghina pendidikan, tapi ini perlu kita tahu ya. Saya belief yang membuat kita tetap di sini. Alangkah. Jadi sistem ekonomi itu satu sistem. Mana lagi yang membuat orang tetap di sini? Emosinya. Saya naikkan sebentar ya. Ada orang yang menguasai ilmu ini. Kami dilatih oleh guru ini. Saya dilatih Bapak Ibu. Ya dilatih. Oh, bagaimana pindah dari sini ke titik ini? B. Nyari, oh cerdas respon. Di sini maka
getaran gas utara yang sama yang diakses seluas-luasnya. Sekali lagi, seluas-luasnya, sebesar-besar, sesuai kapasitasnya. Nah, di situ saya mulai mengingatkan orang, perbesar wadah rezekimu, bukan sibuk minta rezekimu. Kalau wadahnya sebesar ini dikasih berkelebihan, jadi masalah dia. Luber. Luber itu bentuknya apa? Namanya energi kan? Luber. Masalah lah, kecolongan lah, itu bentuk macam-macamnya. Bentuknya terserah. Energi itu kalau luber itu, nenek saya selalu bilang kayak gini, orang miskin kamu kasih berlian asli, orang ngomong wah besarnya beling itu, beling. Orang kaya turun dari Alphardnya pakai tas KW3. Siapa yang berani bilang di KW3? Saya sangat bersyukur Fadli bilang, oke kita bikin kelas kayak gini Pak. Kesempatan saya membesar wadah rezeki. Nah ini tidak lagi jadi rahasia. Sudah kami temukan, kami uji. Astaga, ini yang membedakan. Bukan bergaul sama orang kaya. Karena orang kaya pun belum tentu punya mindset berkelimpahan. Ada yang kami temu, wah hebat orang ini, sangat kaya raya Pak, berkelimpahan. Ya dia jadi sahabat kan. Oke ya. Pak, gimana logikanya Bapak cuma ngasih kelas gratis, apa sedang ada di tadi itu beliefnya di situ tuh. Sebaik-baiknya manusia ya Adalah yang bermanfaat ada untuk manusia yang lain. bermanfaat. Saya nulis tapi kalau saya singgung Pak lucu juga tuh. Karena itu menjadi ini ya nih. Wadahnya membesar. Kalau membesar, terserah saya mau dapat yang seperti apa. Oke, ini belum lama nih ya. Ada teman ngundang saya, teman istri saya datang. Dia ngasih saya kartu, dia ada visa, kartu kredit. Itu maksudnya. Sila maksudnya apa? Kasih istri kamu. Ya oke maksudnya. Ya dia tahu. Sekali berobat 90 juta. Dan jenis cancer istri saya ini nggak bisa diasuransi, nggak bisa diklaim asuransi karena jenis tertentu. Ada plus apa ini ya? Inilah pokoknya nggak bisa. Orang ini ngasih kartu kreditnya, passwordnya, plus saldonya. Maksud saya gimana kita ngejelasin logikanya? Yang buat saya dipikirin terus aja membawa manfaat buat orang lain. Ada yang ngatur, tinggal mengkonversikan ini yang dibutuhkan. Tapi signal nggak berbeda. Menguat. Halo teman-teman. Hai. Apapun yang saya lakukan, rumusnya adalah 100%. Ya. Oh, di mana tadi? Kira 100% enak ini. Ya ada ya. Ada juga. Sisi asal dia ini hanya perlu 100%. Ini ya. Iya, Ini ya. antara A Ya, sampai B. itu aja ya. Oke. Ini di sini deh. Oke. Nah ini belum pernah saya tuliskan tapi ini hal 100%. Saya ngajak, saya keluar dari asuransi itu hanya ngajar. Nah, saya perlu menjadi contoh untuk satu teori ini. Saya hidupnya sederhana, ya ngajar. Hanya ngajar sampai 20 tahun kemudian, ya. Etik 20 tahun sekarang hanya ngajar yang tidak boleh membayar. Branding saya tahu kuat sekali. Saya tahu kalau diundang berapa. Saya cuma bilang, Bu, Pak, company hanya perlu beli buku saya ngajar.
Pak Krisna, saya undang Bapak kelas kemarin 35 juta Pak yang lewat. Ini niatnya udah lain lagi. Saya lagi peluang besar. Aneh kan peluang besar tapi nggak terima uang besar kan? Oke, ini nanti kembali nih. Udah lalu beli 100 buku gua ke sana. Bapak Ibu, ini rahasianya. Yang saya perbesar wadah rezekinya, bukan minta rezeki. Wadah rezeki besar, kalau saat rezeki besar datang dia udah siap. Rezekinya kecil, wadah rezekinya kecil, rezekinya besar datang hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Yang Luber. Ya, saya selesaikan slide ini sebelum kita makan supaya makannya semangat. Buya Syakur, saya pengagum beliau, saya tidak pernah ketemu. Timnya WA istri saya, Kamis ini ibu diminta Buya, nggak kenal, nggak tahu, membacakan puisi cinta di acaranya deh. Wah, stres kita. Stres sih, saya bilang, nanti kita ngisi gimana? Kamu masih punya kopi ya? Kopi, kalau nggak kita beli. Ini, oh iya, ada. Oke, saya ngisi supaya isi saya baca puisi cinta, saya yang. Tapi Buya itu tidak pernah ngasih puisinya sebelum hari H, karena dia doa dulu atau apa, mau dikasih puisinya, suruh baca. Jadi beberapa jam sebelum ini dikirimkan. Besoknya, tapi Buya bilang, ibu gak kelihatan, sedang kena cancer, tawa-tawa tadi senyumnya Buya. Bu, tolong sebutkan nama aslinya sama nama ibunya. Kami itu pesantren, kami akan doakan. Besok rupanya ada vonis dokter. Besok di titik tertentu. Wah, itu kan rezeki yang luar biasa kan? Rezeki kan? Bukan luas-luas lagi. Di titik cuma besok doang. Karena istri saya sudah mulai dapat tekanan kan. Oh, hanya pilihannya ini, hanya kemoterapi. Iya. Nah, sekali berobat, obatnya aja sekian ribu US dollar. Dokternya nggak pakai rupiah. Kami hitung sekali kemoterapi 90 juta nih. Oh, lebih dari yang lain, jenis yang berbeda. Oke. Saya bilang, kalau itu pilihan kamu terserah. Mau didoakan dan kita ketemu guru yang lain, dokter yang lain, kerjasama mana itu buktikan dengan metode yang lain. Bapak Ibu, yang kami alami di sini sangat banyak. Saya tidak ingin menceritakan ininya karena nanti ini, ya. Oke, ada kata kunci di sini. Guru itu bilang, memperbesar wadah rezeki ini, expand your capacity, bahasa Inggrisnya karena ini dari ini ya, orang Malaysia. Expand your capacity, semua potensi manusia yang kita miliki bertumbuh, berkembang. Yang mengatakan ini SIEP, masih dalam bahasa Inggris. S-nya spiritual, S-nya adalah spiritual, I-nya intelektual, I-nya adalah intelektual, E-nya emosional, E-nya adalah emosional, P-nya adalah physical, P-nya adalah physical. Saya masih menggunakan aslinya. Dulu masih hidup di Malaysia. Di ilmu ini diajar oleh Bob Proctor sebelumnya dengan metode yang agak pengetahuan yang agak beda sedikit tapi ini sama ya. Bob Proctor baru meninggal. Jadi mereka kelompok-kelompok yang memang dari bawah dan sangat kaya raya di Amerika, di dunia. Mereka menemukan rumusan ini dibagikan ke seluruh dunia. Ya, kelasnya nggak mahal, ya benar-benar dia hanya membagikan. Istrinya Pak Kolonel kena cancer, divonis dokter 3 bulan. Dia menggunakan ilmu ini, pengetahuan ini sampai 15 tahun kemudian. Yang meninggal tengah-tengah keluarganya, dia ingin keluarganya menyaksikan hari terakhir. Terjadi seperti yang dia inginkan. Mereka menjadi bukti, ya. Mereka menjadi bukti. Mereka dari bukan siapa-siapa menjadi sangat siapa-siapa. Ilmunya. Ya, oke. Apa S-nya? Spiritual. Kalau saya bicara spiritual bukan agama. Spirit. Ya, spiritual. Cara saya memandang sesuatu, misalnya orang bilang, Krishna,
lagi diskusi di gereja Katolik ada soal teroris membom itu. Tapi katanya agak salah. Bagaimana pendapat kamu mengenai Islam? Sebenarnya saya tidak bisa berkomentar untuk sesuatu yang saya sangat hargai. Ya sangat hargai, nggak bisa. Selesai bahasannya. Karena itu oknum. Beda kan? Oke. Nah, cara pandang seperti ini memperluas spiritualitas kita. Apalah kontennya terserah Bapak Ibu. Saya men-training teman-teman TKW di sana. Kamu ngumpulin untuk bersedekah dikirim ke Indonesia. Saya bilang waktu engkau saya pindah ke Indonesia, dia selalu bilang, saudaramu bukan di sana, yang ada di sekitar lu itu. Lu tidak perlu ngumpulin duit bersedekah ngirim ke Cina. Itu katanya. Engkau saya. Jadi saya ingat mindset nenek saya juga yang di Cirebon. Nolong tuh nggak jauh-jauh, sebelah lu itu loh. Jadi kaum saya itu suka sekali bikinin warung untuk orang-orang pribumi yang dia kenal di situ. Nah, menurut saya itulah spiritualitas. Contoh sederhana ini. Ya, terus diperluas, terus diperbesar, dia naik kapasitasnya. Intelektual, pengetahuan. Era penemuan Ibnu Sina tentang kedokteran tidak lagi terkejar sampai saat ini. Ibnu Sina apa itu? Iya. Ya, ilmuwan profesor Islam dari yang dokter kalau nggak salah ya, Ibnu Sina. Penemuannya itu luar biasa, menjadi akal ini ya, intelektual. Karena inilah saya sekolah. Walaupun saya bagikan dengan sangat sederhana, jadi segini. Belajar jangan tanya gitu ya. Emosional. Dia bilang gini, guru tuh dia dulu bilang, spiritual sound, intellectual spiritual strong, intellectual sound, emotional stabil. Berpuluh tahun kami latihan supaya emosi ini stabil. Karena emosi ini sering berbunyi. Bangsat ini. Ngirim pesan, datanglah bangsat. Anjing ini asli. Gitu kan? Ya, datang. Karena gitu, emosi itu energinya besar, getaran juga besar. Dan biasanya diulang-ulang sama kita, diulang-ulang. Wah, kenapa ada singgung? Cerita lagi. Kenapa ada singgung? Cerita lagi. Temannya kenapa ada singgung? Kejadian sekali, diulang-ulang. Akhirnya ngirim lagi. Tambah asu. Asu tambah marah. Sorry. Saya serat itu ya. Ngirim. Berlatih sampai stabil dia. Orang kalau muji saya, Pak, saya cuma makasih atas doanya. Turun panggung saya jadi manusia biasa. Sehingga saya gampang aja, switching sana, pindah ke sini, gampang aja. Saya tidak meletakkan, ini top nasional, enggak, itu bukan urusan saya. Enggak, saya ngajar. Kalau hanya menggunakan label saya sebagai pembicara nasional, saya tanya, Padli, jadi umur berapa nih? 10 orang. Nanti aja bis kalian. Enggak. Saya bilang izinkan saya bersilaturahmi. Nama-nama ini saya pengen kenal. Oh, ada Pak Hendri. Oh, Baligan. Oh, ada Wahyu. Sulap. Oh, ada Bayu. Oh, ada mahasiswa nih. Ini bilang tadi kalau ibunya ngomong lagi. Ibu Mustia, dosen, sabar, gitu kan? Oh, kayak gini. Hari ini saya belajar tuh Mbah Mungkal ternyata talenan itu bukan talenan bukan ya? Batu asam. Ada Aris Meni, Mari. Tempatnya tuh saya ingat ceritanya kan. Oke. Poltri Shop tadi. Oke. Saya mau ketemu, mau ngobrol, mau ngomong, Mas Bambang. Edi Gunawan. Diundang orang ribuan, Pak. Saya nggak kenal peserta saya. Karena
Kita seneng wah yang udah foto itu. Oh, ngapain? Ngapain? Kita tidak akan memenuhi tadi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Manusia dia perlu, Gus Dur lah yang ngajak saya perlu bersilaturahmi, salaman, oh kayak gini, ada umpannya gitu, perlu makhluk nih, manusia. Bisa aja kita nggak ketemu lagi, tapi kita ketemu saat ini. 10 orang dihadir sini, 5 orang dihadir sini nggak penting. Karena 5 orang ini bisa membantu saya mengubah yang lain. Itu niatannya. Jadi saya ubah. Ya, stimulus respon. Masih ingat contohnya? Kucing. Ya, oke. Physical fit. Nanti Bapak Ibu foto aja. Physical double C. Betul. Single C. Oh sorry. Physical single C ya. Guru ini mengajarkan ini untuk menghasilkan energi getaran tubuh ini. Perlu dijaga yang sehat. Ya, teknik nafas kami kuasai, teknik jalan berdiri. Saya baru mulai sih. Saya lari sekarang. Karena salah satu nasihatnya itu lari. Di umur 58 ini saya masih lari 6 kilo, paling masih 6 kilo lah. Saya lagi nyoba sampai 10 kilo sekali latihan, berlatih emosi. Kalau orang menghina saya cuma senyum aja. Kalau orang menghina, lama-lama dia nggak ada lagi, kita senyum aja gitu ya. Intelektual, saya masih sekolah sampai saat ini. Saya masih belajar sampai saat ini. Ya, spiritualitas sangat pribadi lah. Supaya apa? Dari A menuju ke B. Expand kapasitas kita. Kalau kita terjebak sini, kita bahas yang sama di sini lagi. Iya tuh, ya di sini kita di sini. Kalau kita hanya ngagumi manusia, kita akan terus naik ke level ini. Kita membahas urusan Ferdi Sambo lah apa. Turun lagi dia. Kita membahas sesuatu yang kita tidak punya akses. Walaupun saya temannya Pak Tito Garnavian, teman SD saya, Saprius di Palembang, SMP Saprius Palembang, saya datang, dia selalu nyari buku saya, dan dia nggak mau dikasih gratis, bayar. Oh ya makasih, bayarnya lebih lagi. Kalau ada buku, kasih buku bayar lebih. Ini, nah segala sesuatu yang negatif membuat dia turun. Segala sesuatu yang negatif membuat dia turun. Keberlimpahan di sini energi-energi yang positif, yang memberdayakan, gitu ya, yang memberdayakan. Yang ajar mulai lapar, yang dengar mulai stres. Nah, kita akan latihan lebih dulu ya. Setelah ini kita banyak main game, relax aja ya. Nah, inilah yang saya cari jawabannya. Dapatnya setelah diproses 25 tahun. Selesai proses, ada suara yang muncul, bagikan ke orang lain. Karena nyapa tugas saya mati, yaitu jadi saya akan mengajar sampai saya sekuat tenaga. Kenapa saya menjaga kesehatan saya, makan dan sebagainya, olahraga, tanpa badan yang sehat, tidak bisa ngasihkan energi. Kan nggak hanya ilmu ini, apa itu bisa lihat di YouTube. Kalau emang ada, bisa saya direkam. Saya tanya, apakah saya perlu rekaman di YouTube? Suaranya bilang enggak. Datangin satu persatu, salaman dengan teman-temannya, salaman. Ini yang mahal. Touch-nya. Touch manusia touch-nya. Tadi diundang ke Cilacap, oh ini Batu Raden. Semalam tuh nggak ketemu kan ya, Batu Raden gitu kan ya. Manusia, transformasi terjadi. Ya, nah, kita akan main game nanti berlatih di sini. Halo teman-teman. Hai. Ini pengetahuannya, sayangnya dari A ke B latihannya tidak bisa dititipin. Ini apa boleh buat? Pak, saya nitip Pak ya 2 juta Pak supaya naik speed. Nggak bisa. Bapak itu mesti latihan dulu. Mas,
Nitip duit ya, tolong lari tambahin 2 kilo. Yang sehat saya, Pak. Kalau masih lari sendiri 2 kilo. Kalau masih banyak jalan, nggak bisa. Saya tidak bisa dititipin untuk latihan fisiknya lebih kuat. Ya, saya tidak bisa latih. Mas, sabar dong. Saya nggak ada teori. Ada sama yang milih agama. Ada orang dapat rezeki, dia balas dia kirim. Nular. Nggak ada konsep. Berbuat baik supaya kita dapat rezekinya, bukan cuma ngetik nular. Ya, bahan tadi enggak, it doesn't work like that. Latihan emosi, latihan. Ada orang yang suka sama kita, ada yang enggak, ya latihan emosi dia. Baca bukunya nggak bisa diwakili, ya. Mengembangkan spiritualitas nggak bisa diwakili. Dari A ke B, ini suatu rahasia yang ditemukan. Dari A ke B adalah sendiri. Hanya ada metode yang memang kami temukan. Bangun pagi, senyum dulu. Sampai hari ini saya lakukan. Semalam karena belum biasa ada di Batu Raden di situ di parkiran, bangun seger Pak. Ya jam 12:30, masih banyak waktu ya. Sudah senyum nih. Enggak normal ya. Mataharinya belum. Tidur lagi jam 4 bangun lagi, masih jam 4 udah bawa senyum tuh. Ada 3-4 kali saya semalam. Nah, latihannya nggak bisa. Nanti saya jelaskan apa itu gelombang theta. Kita break dulu ya. Dengan siapa? Li. Li aja. Li mama. Adik mama. Oh, adik mama, berarti iyalah. Iya. Ya. Dengan Titin. Oke. Masih mau belajar di muslim. Oh, masih tepuk tangan. 63. Saya 58, berarti 5 tahun lagi ya. Masih lagi. Kami ketemu orang yang umur 70 dia masih lari. Jadi saya terinspirasi gitu ya. Titin sama Ali, terima kasih. Agak ini kita nggak apa, tinggal di foto, nanti kita akan terus belajar mengenai ini ya. Kita akan break makan, yang sholat dulu, nanti relax aja. Kita akan latihan. Ada sesi namanya coaching game. Bapak Ibu akan mengenali, mindset saya seperti ini terhadap uang pertama. Terhadap uang saat ini. Hanya ngebahas uang, hanya persoalan hidupnya uang, dikit-dikit uang, dia akan naik ke atas. Bukan kita nggak butuh uang. Bukan kita nggak butuh uang. Ya, nah inilah yang kami lakukan, yang kami alami dan sebagainya, pengalaman sendiri. Setelah saya mengalami berkali-kali, baru saya. Karena guru itu pesan satu, jangan ajarkan apa yang belum kamu lakukan. Nasihat 25 tahun yang lalu. Nah, saya sudah menjadi contoh. Oke, kasih tepuk tangan buat Fadli. Ini yang membuat saya ke Purwokerto. Ngapa tadi? Yang lain jangan kata yang bahasa Jawa tadi Bang. Nasihat tadi. Ojo. Kayak aja dolan karo kae. Tadi saya kata tadi. Ojo dolan Karo kae. kalau kain. Iya, kae itu menunjuk saya. Oh, sorry. Aduh, berarti dengar. Enggak. Kamu dengar langsung? Dengan langsung. Waduh, untung nggak jadi mental dong. Malah jadi motivasi untuk ini ya. Oke, Mas, saya terima kasih sharingnya. Sudah tadi sudah. Oh, oke. Kalau gitu ngasih sama Tuhan Aden aja ya. Baik, selanjutnya kita akan break untuk isoma. Silakan nanti makan di resto, sudah disediakan. Nanti saya pandu juga ke sana. Insya Allah kita akan masuk kembali. Sekarang jam berapa, Mas? Setengah 1. Ya, jam 1:15 lah ya. Boleh. Ya, Mas Fadli. Ya. Nanti saya izin setelah makan nanti saya langsung pulang karena saya ada jadwal jam 3. Iya. Tidak bisa mengikuti sampai akhir Pak Krisna.
Tapi nanti bisa terus kita Siap, siap, komunikasi ya. Ya kalau nanti habis show bisa